Pagi datang dengan tenang, seperti memberi ruang untuk harapan yang tumbuh perlahan. Dengan tangan yang sigap dan hati yang sabar, ia disiapkan untuk tetap melangkah. Langkah kecil yang membawa semangat besar, menyusuri jalan yang tak selalu mudah, tapi nyata. Dan di sini, tempat di mana ia ingin diterima, bukan karena sama, tapi karena layak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai perbedaan. Tidak jarang pula perbedaan yang membedakan seseorang dengan orang-orang lainnya itu muncul dalam wujud keterbatasan. Mungkin pernah kita lihat atau bahkan orang-orang di dekat kita yang secara fisik, mental maupun fungsi indera tidak sebaik orang-orang pada umumnya. Biasanya orang-orang seperti ini kita sebut sebagai berkebutuhan khusus. Mereka memerlukan kasih dan pemahaman dari orang-orang di sekitarnya untuk dapat berkembang dan hidup selayaknya manusia pada umumnya. Maka dari itu, mari kita mencoba untuk mengenal mereka lebih dekat lagi. Disabilitas ada bermacam-macam wujudnya dan dapat diklasifikasikan sebagai antara lain hambatan indrawi, hambatan fisik, hambatan sosial emosional, hambatan intelektual, dan hambatan bahasa. Hambatan indrawi dapat berupa ketidakmampuan seseorang untuk mendengar atau melihat dengan baik, yang juga kita sebut dengan tunarungu atau tunanetra. Ada juga yang memiliki hambatan fisik atau tunadaksa. Mereka yang memiliki hambatan semacam ini biasa dapat dilihat dari ciri fisiknya yang tidak lengkap. Kemudian, mereka yang memiliki hambatan intelektual kita sebut tunagrahita. Tidak hanya berhambatan, mereka pun dapat memiliki kelebihan yang lebih daripada yang lain. Misalnya, orang yang cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Lalu hambatan sosial emosional. Biasa, hambatan ini muncul dalam bentuk autisme, ADHD, tantrum, agresif, dan lain sebagainya yang membuat mereka kesulitan bersosialisasi dan mengatur emosi. Terakhir, ada hambatan bahasa atau berbicara. Mereka semua yang memiliki salah satu atau beberapa dari hambatan ini menjadi berbeda dari orang-orang pada umumnya. Mereka biasanya disebut sebagai ABK atau anak berkebutuhan khusus. Untuk dapat berpartisipasi secara layak di kehidupan masyarakat, mereka memerlukan perlakuan yang istimewa atau khusus. Umumnya, cara masyarakat memperlakukan mereka dapat dikategorikan ke dalam 3 perlakuan. Pertama, eksploitatif. Tidak jarang ABK dimanfaatkan untuk mendapat belas kasihan dari orang lain dan dijadikan sebagai sarana pencitraan uang. Hal ini juga kita dapat lihat dari banyaknya ABK yang menjadi pengemis dan persimpangan jalan. Yang kedua, filantropis. Banyak masyarakat yang memberikan bantuan secara berlebihan kepada ABK. Seolah mereka tuh tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Memang, dalam beberapa keadaan, ABK memerlukan perlakuan khusus. Tapi hal ini tidak berarti mereka adalah objek yang perlu dikasihani secara terus-menerus dan diperlakukan hanya sebagai makhluk yang hanya untuk mendapatkan bantuan saja. Yang terakhir, humanis dan demokratis. Perlakuan yang tidak hanya memberikan bantuan pada ABK sesuai kebutuhan mereka, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk memperjuangkan kehidupannya secara mandiri dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Perlakuan ini merupakan perlakuan yang benar dan patut dipertahankan dalam menghadapi ABK. Setiap anak, baik ABK maupun anak-anak pada umumnya, memiliki hak yang sama sebagai seorang manusia. Perbedaan dan kekurangan mereka tidak semerta-merta menjadikan mereka kurang dari manusia pada umumnya. Maka dari itu, mereka juga layak mendapatkan pendidikan yang sama seperti manusia pada umumnya.
Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan ayat 2, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dilanjutkan dengan pasal 32 ayat 1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dibuatlah sebuah sistem pendidikan bagi ABK yang terbagi ke dalam sistem persekolahan dan sistem non-persekolahan. Pada sistem non-persekolahan, ABK dididik melalui pendidikan di luar sistem persekolahan yang dikategorikan dalam pendidikan non-formal dan informal. Di mana pada pendidikan non-formal, ABK mendapat pendidikan dari masyarakat seperti kursus atau bimbingan belajar. Sedangkan pada pendidikan informal, ABK dididik dalam keluarga. Sementara itu, pada sistem persekolahan, sistem pendidikan bagi ABK dibagi menjadi ke dalam sistem segregasi dan non-segregasi. Sistem pendidikan segregasi memisahkan pendidikan antara anak pada umumnya dengan ABK. Dengan sekolah luar biasa menjadi tempat khusus bagi ABK dan sekolah reguler bagi setiap anak pada umumnya. Berkebalikan dengan sistem pendidikan segregasi, pada sistem pendidikan non-segregasi, ABK dan anak pada umumnya menempuh pendidikan di satu sekolah, yakni sekolah reguler, tanpa adanya pemisahan dengan cara apapun. Namun, berdasarkan posisi ABK di hadapan kurikulum, pendidikan non-segregasi dibedakan menjadi pendidikan integratif dan pendidikan inklusi. Kedua sistem pendidikan ini serupa, yaitu bahwa sekolah reguler wajib menerima ABK tanpa terkecuali. Tapi pada pendidikan integratif, ABK harus mengikuti proses pembelajaran yang sama seperti anak pada umumnya tanpa adanya perlakuan khusus. Karena perlakuan yang sama rata antar setiap anak ini, ada kemungkinan ABK yang memerlukan perlakuan khusus tidak dapat mengikuti pembelajaran sebaik anak pada umumnya. Tidak jarang, ABK pada pendidikan integratif dianggap sebagai sekadar tamu di kelas dan tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Sementara itu, pendidikan yang inklusif memiliki kurikulum yang adaptif, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ABK dan anak-anak lainnya yang mungkin memiliki gangguan belajar. Jadi, bukan ABK lah yang harus menyesuaikan dirinya, tetapi kurikulum yang ada dan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Pendidikan inklusi merupakan jawaban atas kebutuhan belajar ABK dan anak-anak pada umumnya. Di pendidikan inklusi ini sendiri, kesempatan belajar yang sama, pendidikan yang bermutu, dan lingkungan yang adil ada untuk merangkul semua anak dengan setiap perbedaannya, untuk bersatu, saling membantu satu sama lain, dan untuk berkembang di sekolah dan kelas yang sama. Filsafat pendidikan inklusi yang pertama adalah pendidikan untuk semua yang memiliki arti bahwa setiap anak tanpa terkecuali, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak, berhak untuk mengakses pendidikan dan memperoleh fasilitas pendidikan yang layak dan memadai. Kedua, penerimaan terhadap perbedaan. Artinya bahwa setiap anak harus dipandang sebagai makhluk yang setara dan terlindungi dari segala bentuk perlakuan diskriminatif. Ketiga, dalam pendidikan inklusi, setiap anak dituntut untuk belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Falsafah ketiga ini memiliki arti bahwa setiap anak berhak atas curahan perhatian dan kasih sayang yang sama, banyaknya sesuai kebutuhan masing-masing untuk setiap peserta didik. Terakhir, integrasi pada lingkungan, yaitu tidak ada anak yang terputus dari lingkungannya, tetapi memiliki relasi sosial yang harmonis satu sama lain. Pendidikan inklusi juga terlaksana atas adanya 7 prinsip yang saling mendukung satu sama lain. Prinsip yang pertama adalah prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini memandang bahwa setiap anak memiliki hak yang sama atas pendidikan yang tidak membeda-bedakan mereka atas dasar kemampuan, latar belakang, maupun disabilitas. Lingkungan belajar yang inklusif adalah lingkungan belajar yang dapat menghargai keragaman. Selanjutnya, terdapat prinsip yang kedua adalah aksesibilitas. Dalam pendidikan inklusi, sekolah, fasilitas sekolah, dan materi pembelajaran harus dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap siswa.
Prinsip yang ketiga adalah partisipasi penuh. Artinya, dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, setiap siswa didorong untuk berpartisipasi secara penuh dan aktif, baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. Untuk itu, setiap pembelajaran harus dapat mengakomodasi keaktifan seluruh siswa yang terlibat di dalamnya. Lalu ada prinsip yang keempat adalah kesetaraan dalam pendidikan. Pembelajaran dan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa dengan tetap berdasar pada sistem pendidikan umum. Prinsip yang kelima adalah pendekatan berbasis kemampuan siswa. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Karena itu, pembelajaran diselenggarakan dengan memperhitungkan gaya dan kebutuhan belajar mereka. Lalu, prinsip yang keenam adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan. Agar pendidikan inklusi benar-benar terlaksana dengan efektif, perlu kerjasama antara kepala sekolah, guru, staf, orang tua, siswa, dan siswa. Dan setiap pihak yang memiliki andil dalam pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendukung proses belajar siswa. Prinsip yang ketujuh ialah penghargaan terhadap keragaman. Perbedaan yang ada tidak dianggap sebagai hambatan dalam proses belajar. Sebaliknya, perbedaan dipandang sebagai aspek yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa di sekolah. Lalu, bagaimana cara kita memastikan agar pendidikan inklusi benar-benar terlaksana di sekolah? Untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dan lingkungan belajar benar-benar inklusif dan memiliki kultur inklusi di dalamnya, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraannya. Yang pertama, harus ada penyesuaian terhadap kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum harus dirancang secara berdifferensiasi agar sifatnya menjadi fleksibel dan dapat diterima oleh semua siswa. Diferensiasi, kurikulum mencakup diferensiasi konten, proses, produk, penilaian, dan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Selain itu, sekolah dapat juga memberikan pendekatan belajar multisensori, yaitu pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu indera seperti visualisasi, manipulasi objek, atau penggunaan audio yang dapat membantu siswa memahami pembelajaran dengan lebih baik. Kedua, sekolah dapat menerapkan strategi pembelajaran kolaboratif dengan tim teaching dan peer learning. Tim teaching adalah strategi pembelajaran di mana guru reguler dan guru pendukung khusus bekerja sama untuk mengelola sebuah kelas, sehingga siswa-siswa yang memerlukan perhatian khusus dapat terakomodasi selama proses pembelajaran. Sementara itu, peer learning adalah pemanfaatan teman sebaya untuk membantu siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Peer learning ini sendiri dapat membantu mereka untuk meningkatkan interaksi sosial antara siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang membantunya sehingga tercipta dan memiliki rasa saling menghargai. Ketiga, rencana pembelajaran individu, yakni rencana pembelajaran yang memuat tujuan, metode pengajaran, dan alat bantu yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran seorang siswa. RPI ini disusun disesuaikan pada kondisi dan kebutuhan belajar siswa tersebut. Yang keempat, penggunaan teknologi bantu. Teknologi bantu atau teknologi asistif adalah perangkat yang dirancang untuk membantu siswa berkebutuhan khusus agar dalam proses pembelajaran, siswa tersebut dapat dengan lebih mudah memahami materi pembelajaran seperti perangkat lunak pembaca layar untuk siswa yang kesulitan melihat atau berbicara berbantuan gambar untuk siswa yang kesulitan bicara, dan lain-lain. Selain itu, sekolah dapat menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Teknologi ini dapat dengan mudah dan fleksibel dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kelima, sekolah harus menerapkan inklusivitas dalam penilaian. Inklusivitas penilaian ini dapat dijalankan dengan menjalankan penilaian yang berbasis pada kemampuan siswa. Jadi, penilaian yang dilakukan tidak mengatur secara mutlak standar yang sama bagi semua siswa, tetapi dilaksanakan secara relatif dengan melihat perkembangan dan kemampuan individu setiap siswa. Kemudian, sekolah juga dituntut untuk melakukan penilaian formatif secara berkala untuk memantau perkembangan siswa setiap waktu. Dalam penilaian formatif itu, sekolah juga diberikan umpan balik yang sesuai dan konstruktif sehingga guru dapat selalu melihat potensi perbaikan dan menyesuaikan strategi pembelajaran.
Keenam, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung inklusivitas. Fasilitas sekolah harus dirancang sedemikian rupa agar dapat diakses dengan mudah oleh setiap siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, seperti pada pengaturan tempat duduk di kelas, fasilitas yang ramah disabilitas, serta pencahayaan dan akustik ruangan yang dapat memberikan kenyamanan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Lebih baik lagi apabila pembelajaran tersebut dirancang secara UDL, yaitu atau yang bisa disebut sebagai Universal Design for Learning, yaitu pendekatan pembelajaran di mana sejak awal pembelajaran sudah dirancang untuk dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa, sehingga tidak perlu adanya penyesuaian terhadap setiap individu siswa. Ketujuh, dukungan sosial dan emosional. Siswa dengan kebutuhan khusus biasa memerlukan pelatihan atau pembinaan dalam mengelola keterampilan emosionalnya. Pendidikan inklusi harus memastikan bahwa setiap siswa merasa diterima di lingkungannya dan didukung untuk melaksanakan interaksi sosial dan bekerja sama dengan rekan-rekan belajarnya. Karena itu, perlu adanya pembinaan keterampilan emosional. Juga diperlukan program pengembangan emosional di mana guru secara langsung maupun tidak langsung selalu berupaya untuk memperhatikan kesejahteraan emosional siswa dengan memberikan dukungan untuk melewati tantangan emosional mereka dalam belajar. Kedelapan, kolaborasi dengan tenaga pendukung. Guru dapat bekerja sama dengan tenaga pendukung khusus seperti terapis, psikolog, dan konselor yang dapat memberikan layanan tambahan bagi siswa dengan kebutuhan khusus untuk memastikan kebutuhan siswa tidak hanya terpenuhi secara akademik tetapi juga sosial dan emosionalnya. Sekolah juga dapat menyediakan pendamping bagi siswa yang membutuhkannya untuk menjalani kehidupan sehari-hari di sekolah, baik secara emosional maupun fisik. Kesembilan, peningkatan kesadaran inklusivitas dalam kelas. Sekolah harus membina setiap siswa, khususnya siswa reguler, untuk menghargai dan menerima perbedaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan diskusi kelas tentang keberagaman, melakukan aktivitas kerjasama dalam kelompok, dan berupaya menghilangkan stigma atau diskriminasi dalam lingkungan sekolah. Selain itu, guru harus memberi contoh dengan memperlakukan siswa secara adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Kultur inklusi bukanlah sebuah budaya yang dapat muncul secara cuma-cuma. Perlu adanya kolaborasi dan komitmen di antara seluruh komunitas yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah, termasuk di antara guru, staf, orang tua, siswa, dan siswa itu sendiri. Dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, kesadaran dan pemahaman tentang inklusi itu sendiri perlu semakin disebarluaskan. Pemimpin sekolah diharapkan mau mengeluarkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang mendukung inklusivitas di lingkungan sekolah dan pembinaan pada guru-guru yang juga dapat dilakukan untuk mendukung pembelajaran yang inklusif. Inklusif merupakan istilah baru dalam pendidikan. Sangat ironis karena pendidikan yang inklusif yang justru merupakan jawaban atas keberagaman dalam pendidikan belum menjadi hal yang normal dalam dunia pendidikan itu sendiri. Karena itu, sebagai utusan-utusan yang terpilih untuk menyebarluaskan inklusivitas di berbagai sekolah, janganlah sampai kita biarkan ilmu itu terbuang dengan sia-sia. Kita harus menyapa, merangkul, dan menuntun setiap anak-anak untuk masa depan di generasi berikutnya. Ayo kita bersama-sama menuju dunia yang inklusif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.